Baik, Tribuners, langsung saja kita ke headline pertama mengenai NATO pastikan Ukraina masuk anggota, desak Tiongkok tak ikut campur. NATO menegaskan bahwa jalur Ukraina menuju keanggotaan dalam aliansi tersebut adalah tidak dapat diubah dan mendesak Tiongkok untuk menghentikan dukungannya terhadap Rusia. Selama pertempuran puncak pada Kamis 11 Juli 2024, NATO membahas jaminan yang disebut sebagai jembatan menuju keanggotaan Ukraina dengan penekanan pada kemajuan reformasi demokratis, politik, dan militer di Kiev. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menegaskan pentingnya memastikan Ukraina mampu menghalangi agresi Rusia di masa depan dengan pasal 5 aliansi sebagai jaminan keamanan terbesar. Rusia disebut sebagai ancaman terbesar terhadap keamanan sekutu NATO dengan invasi yang telah menghancurkan stabilitas di kawasan Euro-Atlantik. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengumumkan pengiriman jet tempur F-16 ke Ukraina, sementara NATO menyoroti dukungan militer Iran, Korea Utara, dan Tiongkok terhadap Rusia. Sekutu NATO berkomitmen memberikan lebih dari USD 43 miliar bagi Ukraina dalam setahun ke depan untuk bantuan keamanan. Ukraine's future is in NATO. We also decided to take further steps to bring Ukraine even closer to NATO. As Ukraine continues its vital reforms, we will continue to support them on their irreversible path to NATO membership. The work we are doing together now will ensure that when the time is right, Ukraine can join without delay. It is not a question of if, but when. China has become a decisive enabler of Russia's war against Ukraine, and China's support increases the threat Russia poses to Euro-Atlantic security. Allies have stated clearly that China cannot enable the largest conflict in Europe in recent history without this negatively impacting their interest and reputation. I expect the United States to remain a staunch and of course important NATO ally just by the fact that the United States is by far the biggest ally. We are not doing this because we want to prolong a war. We are doing this because we want to end the war as soon as possible. The quickest way to end the war is to lose the war. But that would not bring peace. It will only bring occupation. So unless we want Ukraine to lose, unless we want to bow to Putin, we need to show commitment and resolve. Peluncur roket Gandara Rusia, Grad, membombardir posisi dan benteng angkatan bersenjata Ukraina di Staromayorsky. Serangan roket MLRS mendukung pergerakan serangan unit infanteri. Di persimpangan Zaporozhye dan DPR di arah Donetsk Selatan, artileri roket kami mendukung kemajuan pasukan Rusia di bekas Lankan Fremer. Setelah pembebasan Staromayorsky, pasukan kami menyerbu Urosainoye dan bergerak menuju Makarovka, demikian keterangan videonya 12 Juli. MLRS Grad, atau BM-21 Grad, adalah sistem roket artileri ganda buatan Rusia. Nama, Grad, berarti hujan es, dalam bahasa Rusia, yang mencerminkan kemampuannya menembakkan roket dalam jumlah besar secara cepat, mirip dengan hujan es. Grad dikembangkan oleh Uni Soviet pada akhir 1950-an dan mulai digunakan pada tahun 1963. Peluncur terdiri dari 40 tabung peluncur yang dipasang pada kendaraan truk. Jarak tembak mampu menembakkan roket hingga jarak sekitar 20 hingga 40 km tergantung pada jenis roket yang digunakan. Amunisi, menggunakan roket kaliber 122 mm yang dapat membawa berbagai jenis hulu ledak, termasuk fragmentasi tinggi, bahan bakar udara, dan anti-tank. Grad digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia, tidak hanya oleh Rusia. Telah digunakan dalam berbagai konflik, termasuk Perang Vietnam, Perang Teluk, dan konflik di Ukraina. Kinerjanya efektif untuk memberikan dukungan artileri kepada unit darat dengan menghujani area target dengan roket dalam jumlah besar dalam waktu singkat.
Karena penyebaran yang luas dan jumlah roket yang ditembakkan, MLRS Grad sangat efektif dalam operasi perang asimetris dan konvensional. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melansir 12 Juli, militer Rusia total kehilangan 556.650 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.030 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.191 tank, 15.755 kendaraan tempur lapis baja, 20.409 kendaraan dan tangki bahan bakar, 15.158 sistem artileri, 1.119 sistem roket peluncur ganda, 888 sistem pertahanan udara, 361 pesawat terbang, 326 helikopter, 12.035 pesawat nirawak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Rekaman lain, Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman prajurit dari batalion terpisah ke-18 Korps Marinir mengadakan kelas pelatihan tempur, mempersiapkan anggota baru dan meningkatkan diri. Salah satu aspek utama pelatihan adalah persiapan dan latihan elemen taktis di atas air, demikian keterangan videonya. Unit kelompok Valkyrie Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan titik mortir dan pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina di front Zaporozhye. Video dipublikasikan 12 Juli. Operator unit khusus pangkalan militer keempat Angkatan Bersenjata Rusia, Valkyrie, sedang melacak pos pengamatan mortir dan komando musuh di Kamensky. Setelah terdeteksi, target dihancurkan oleh serangan drone, demikian keterangan videonya. Dalam rekaman, personel Ukraina berlari ke dalam poskonya saat melihat drone Valkyrie mendekat. Sejumlah pos komando Ukraina dalam rekaman jadi sasaran drone FPV Rusia.